Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di Jagoan Neon. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi video dimana banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang menolak gabung timnas kita dan akhirnya menyesal. Ya seperti contoh salah satunya si Emil Audiero ya, yang bapaknya itu kan orang asli Indonesia, orang Lombok itu kalau nggak salah, dan mentah-mentah ditolak ya karena dia pikir nggak ada untungnya bergabung bersama timnas Indonesia. Itu apa untungnya, dihargain enggak? Kalau gabung ke tim negara lain kan atau ke Itali, dia bisa bermain di Piala Dunia, untungnya mungkin lebih banyak. Di Indonesia apa keuntungannya? Mungkin berpikirannya seperti itu ya, dan pemain-pemain yang lain juga mungkin berpikirannya seperti itu. Yuk kita saksikan langsung aja seperti apa videonya. Sebelum itu saya doakan dulu buat teman-teman nih, semoga diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dan dijaga selalu kesehatannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia, mau bela timnas? Mimpi kali. Bergabungnya para pemain keturunan Grade A ke Timnas Indonesia berhasil menjadikan Garuda semakin kuat. Dengan kekuatan yang sekarang, Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Tapi tahukah kalian, sebelum Indonesia sampai pada titik sekarang ini, ada banyak pemain yang menolak bergabung ke Timnas Indonesia. Dengan beberapa alasan, mereka ogah berseragam merah putih. Lalu, bagaimana nasib mereka sekarang? Kita akan membahasnya bersama-sama. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari dunia tifosi. Kevin Dykes. Kevin Dykes adalah salah satu pemain yang paling diinginkan Sintayong ketika awal mencari pemain keturunan. Namun saat itu Kevin Dykes tidak merespon tawaran PSSI untuk dinaturalisasi. Dengan karir mentereng di FC Copenhagen, Kevin Dykes merasa masih memiliki peluang menembus timnas Belanda. Namun ternyata Belanda sepertinya tidak tertarik karena memiliki banyak pilihan di posisi defender. Setelah diabaikan timnas Belanda, Kevin Dykes sepertinya mulai tertarik membela timnas Indonesia. Pemain 27 tahun itu beberapa kali memberi kode untuk bergabung ke timnas Indonesia. Menurut rumor yang berkembang, Kevin Dykes sudah menghubungi Fadi Bahdim dan tengah menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk naturalisasi. Dengan kualitas yang dimiliki Kevin Dykes, pencinta timnas Indonesia masih berharap Kevin mau memperkuat timnas Indonesia. Jayden Oosterwolde. Ketika masih memperkuat FC Twente, Sintayong pernah meminta PSSI untuk menaturalisasi Jayden Oosterwolde. Sintayong sangat tertarik pada kemampuan bek kiri energik tersebut. Namun sang pemain sepertinya memiliki keyakinan kalau dirinya bisa menembus timnas Belanda. Ia pun secara terang-terangan menolak timnas Indonesia karena ia masih menunggu panggilan tim oranye. Penolakan Jayden Oosterwolde tersebut sepertinya cukup masuk akal. Saat itu usianya masih muda, namun sudah memiliki karir yang mentereng. Jayden saat ini bermain bersama klub raksasa Liga Turki, Fenerbahce. Ia menjadi pemain utama di sisi kiri pertahanan tim yang dilatih oleh Jose Mourinho itu. Musim lalu pemain 23 tahun itu bermain sebanyak 43 pertandingan di semua kompetisi. Sedangkan musim ini ia selalu diturunkan sebagai starter di semua laga awal Fenerbahce. Meski memiliki karir yang cukup bagus, hingga saat ini Jayden belum pernah sekalipun dipanggil timnas Belanda. Jayden Oosterwolde masih kalah bersaing dengan Nathan Ake dan Julian Timber di tempatnya.
Apalagi di daftar tunggu timnas Belanda masih ada pemain keturunan Indonesia lainnya, Ian Madsen. Kalau memang berat menembus timnas pusat, mungkin Jayden bisa mulai mempertimbangkan untuk gabung timnas Indonesia. Ole Romeni. Ketertarikan Sintayong pada Ole Romeni bukan rahasia umum lagi. Sintayong sangat berharap Romeni bersedia mempertajam lini serang Garuda. Tak bisa dipungkiri, Ole Romeni menjadi pemain yang paling dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Pasalnya, lini serang Garuda masih kurang tajam, apalagi dalam menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketertarikan timnas Indonesia pada Romeni sudah dikonfirmasi langsung oleh sang pemain. Ia terang-terangan mengaku sudah dihubungi langsung oleh PSSI. Namun Romeni mengaku belum bisa memutuskan apakah ia akan menerima atau menolak tawaran timnas Indonesia. Namun oleh Romeni masih belum menutup kemungkinan kalau dirinya akan berseragam merah putih di masa depan. Saat ini ia mengaku masih ingin fokus pada karirnya bersama FC Utrecht. Musim ini di 4 laga awal Eredivisie, Romeni berhasil mencetak 2 gol bersama FC Utrecht. Itu sudah jadi bukti kalau pemain yang satu ini memiliki naluri mencetak gol yang hebat. Daniel Klein. Daniel Klein merupakan kiper keturunan Bali yang juga memiliki darah Jerman di dalam tubuhnya. Mukanya muka-muka di klub Bundesliga Indonesia banget. Namun dirinya hanya jadi kiper lapis ketiga di sana. Musim lalu ia dipinjamkan ke klub kasta ketiga Liga Jerman, SV Sandhausen. Namun dirinya hanya bermain 4 pertandingan saja di Sandhausen. Selebihnya pemain 23 tahun itu hanya duduk menonton dari bangku cadangan. Pada 2021 lalu, Daniel Klein pernah diminta publik sepak bola Indonesia untuk mau memperkuat timnas Indonesia. Namun pemain yang pernah membela timnas Jerman U19 itu secara tegas menolak ajakan tersebut. Kepada akun Instagram Football Telenesia, Klein membenarkan dirinya memiliki darah Bali dari ibunya. Namun ia mengaku tak pernah kepikiran untuk membela timnas Indonesia. Benar, ibu saya berasal dari Bali, tapi saya tidak berpikir akan membela timnas Indonesia untuk saat ini. Saya akan tetap di tim nasional Jerman, kata Daniel Klein dikutip dari akun Instagram @footballtelenesia. Namun setelah 3 tahun berselang, nampaknya Daniel Klein berubah pikiran. Ia kini justru memberikan indikasi ingin membela timnas Indonesia. Saya bisa membayangkan bermain dalam waktu dekat untuk Indonesia. Itu pasti akan sangat menyenangkan. Dan menurut saya, ibu juga pasti akan setuju, kata Daniel Klein sebagaimana dibeberkan oleh akun Instagram @ahmad.reza_85. Ketertarikan Daniel Klein membela timnas Indonesia semakin diperkuat dengan adanya bendera Indonesia di bio akun Instagram pribadinya. Dengan status sebagai kiper ketiga di FC Augsburg, Daniel Klein menyadari kalau mustahil baginya menembus timnas Jerman. Ia pun mulai berpikir gabung ke timnas Indonesia setelah melihat kesuksesan Garuda belakangan. Di Eropa saingannya berat banget sih emang untuk pemain bola itu. Ya kan, karena masuk daftar banyak incaran PSSI, pemain-pemain yang sangat berkualitas tinggi ya. Kala itu Sintayong sangat jadi berharap Jordi mau membela Garuda. sulit benar untuk menembus tim inti Namun Jordi di menolak kawasan proses Eropa itu sulit naturalisasi banget. karena alasan yang tidak jelas kala itu. Jordi Wehrmann saat itu masih bermain bersama klub asal Swiss FC Luzern. Keberhasilannya membawa Luzern juara Piala Swiss sepertinya membuat pemain 180 cm itu sedikit tinggi hati. Jordi menganggap dirinya lebih baik menunggu panggilan timnas Belanda daripada langsung menerima minat timnas Indonesia. Setelah menolak timnas Indonesia, karir Jordi Wehrmann tiba-tiba langsung anjlok. Musim berikutnya ia dipinjamkan ke tim kasta kedua Liga Belanda, ADO Den Haag. Namun setelah semusim bermain di Den Haag, Jordi tidak dipermanenkan. Bahkan setelah kembali ke Swiss, Jordi Wehrmann tak lagi mendapatkan tempat di FC Luzern. Kontraknya diputus yang membuat dirinya menganggur selama semusim sebelum pindah ke klub divisi 2 Liga Kroasia. Setelah dari Kroasia, sepertinya Jordi Wehrmann tidak diminati lagi di Eropa. Ia akhirnya memutuskan pindah ke Indonesia dan bergabung ke klub Liga 1 Madura United. Setelah menolak pinangan timnas Indonesia, Jordi sepertinya menerima karma. Tiba-tiba, karirnya langsung terjun bebas hingga harus bermain di Liga Indonesia. Andri Syahputra.
Andri Syahputra merupakan pesepak bola asal Indonesia yang sudah lama menetap di Qatar. Namanya jadi perbincangan karena sudah membela klub papan atas Qatar Al Gharafa di usia yang masih 15 tahun pada 2016 silam. Indra Syafri yang menukangi timnas Indonesia U19 kala itu coba memanggil Andri Syahputra untuk memperkuat merah putih. Namun sang pemain secara mengejutkan menolak panggilan itu dengan dalih ingin fokus dengan pendidikannya di Qatar. Tetapi selama beberapa bulan, Andri Syahputra justru memilih menjadi luar biasa memang. dan langsung menerima panggilan timnas Memilih Qatar untuk menjadi warga negara Kan, Qatar. memilih timnas Qatar akan lebih baik untuk karirnya daripada membela timnas Indonesia. Polemik Andri Syahputra saat itu Bodoh. sempat menyulut kegeraman pencipta sepak bola Bodoh. tanah air. Para fans Garuda mempertanyakan Dasar. jiwa nasionalisme Andri Syahputra dan keluarganya. Setelah memilih timnas Qatar, karir Andri Syahputra memang sedikit mengalami kenaikan. Pemain kelahiran Lok Sumawe Aceh itu berhasil bersaing merebut tempat di skuad Al Gharafa. Ia juga rutin dipanggil timnas kelompok umur Qatar mulai dari U19 hingga U20. Namun belakangan ini, keputusan Andri tersebut mulai menunjukkan kekeliruan. Pasalnya, dia seakan dicampakkan oleh timnas senior Qatar. Dilansir dari laman Transfermarkt, Andri bahkan tidak pernah sekalipun bermain untuk Qatar U23. Sementara di tim senior, tanda-tanda dirinya dianggap layak untuk mendapatkan kesempatan dipanggil. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kini Andri Syahputra hanya bisa menyesali keputusan bubur yang banyak. sembari menikmati setiap prestasi timnas Indonesia yang mengalami kemajuan saat ini. Emil Audero. Emil Audero sebenarnya memiliki darah Indonesia yang cukup kental di tubuhnya. Emil lahir di Indonesia dari ayah yang merupakan putra asal Lombok. Namun sayangnya, nasionalisme Emil sepertinya tak sekental darah Indonesia di tubuhnya. Berulang kali, Emil Audero menolak bergabung ke timnas Indonesia karena merasa tidak ada keuntungan baginya membela Garuda. Ya, saya berasal dari Indonesia. Saya lahir di sana. Saya beberapa kali pergi ke sana pada saat libur. Memang benar, timnas Indonesia menginginkan saya. Tapi saya hanya punya paspor Italia. Memang bisa mengajukan permintaan naturalisasi dan perpindahan federasi. Tapi saya tidak tahu seberapa besar manfaatnya bagi saya, kata Emil Audero dalam wawancara khusus dengan La Provincia di Como. Tak hanya dari Emil Audero, ayahnya juga tidak mendukung jika putranya membela timnas Indonesia. Menurut ayah Emil, anaknya lebih baik tetap mempertahankan paspor Italianya agar bisa bermain di Piala Dunia bersama timnas Italia. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Nggak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Terlalu rugi lah. Namun sayangnya, pemain yang digadang-gadang sebagai the next Buffon itu tak pernah sekalipun dipanggil Gli Azzurri. Audero gagal bersaing dengan kiper-kiper hebat Italia yang jadi pemain utama di klub-klub elit Eropa. Sementara Emil hanya jadi pelapis Pepe Reina, kiper yang berusia 42 tahun itu di Como. Setelah melihat peluangnya kecil penebus timnas Italia, Emil Audero kini dikabarkan tertarik membela timnas Indonesia. Apalagi dia melihat kemajuan timnas Indonesia yang punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Emil segini jauh ayahnya agar bisa mendapatkan udah kelihatan Indonesia. Ayahnya yang dulu sombong gimana ya, udah kelihatan kini juga telah bagus saja gabung timnas Indonesia. Namun dari semua pernyataan menjilat ludah sendiri dong. Dan keluarganya, pencinta timnas Indonesia menolak Emil Audero. Itu namanya ngejilat ludahnya sendiri tuh bapaknya tuh. Dia kini sudah punya idola baru sama anaknya juga si Emil, yaitu Martin Paes. Emil Audero dirasa sudah tidak Martin Paes sama untuk timnas Indonesia. Hernando Ari udah cukup. Itulah beberapa pemain yang dulu menolak lebih dari cukup malah Indonesia. Kebanyakan dari mereka kini menyesal setelah melihat kemajuan timnas Indonesia yang sekarang. Bagaimana tanggapan kalian? Tak berguna udah. Kolom komentar ya. Oke guys, jadi itulah ya beberapa pemain keturunan Indonesia yang menolak bergabung ke timnas Indonesia
ya tolak mentah-mentah gitulah. Akhirnya menyesal kan setelah tahu timnas kita udah semaju ini. Ya oke dah, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Wassalam.